Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pandey. Jadi kalau ini adalah pertama kalinya kalian menemukan video ini atau channel ini, selamat datang, welcome di channel ini. Kali ini saya akan berbagi beberapa tutorial Excel yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya kalian ingin belajar Excel dari awal ataupun ingin memperdalam kemampuan kalian soal Excel, semoga channel ini dapat menjadi channel yang tepat untuk kalian belajar. Oke, jadi langsung aja di video kali ini kita akan membahas 3 rumus penting gitu ya, yang mirip-mirip tapi sebetulnya adalah beda dari kegunaannya. Adapun namanya yang pertama itu adalah sum, sum if, dan sum if yang berisi S. Bedanya apa? Kalau sum ini kalian gunakan untuk menggunakan atau menjumlahkan semua yang kalian blok di dalam sebuah data gitu misalnya. Kemudian sum if ini artinya digunakan untuk menjumlahkan semua data yang memiliki satu kriteria tertentu gitu misalnya. Dalam hal ini bisa menjumlahkan kriterianya adalah misalnya buku. Kemudian yang terakhir ada sum if yang berisi S. Ini artinya kalian ingin menjumlahkan kriteria itu misalnya lebih dari satu kriteria gitu, lebih gampang ya atau simpelnya. Jadi misalnya kita memiliki satu buku kecil atau penggaris kecil gitu misalnya, itu akan kita gunakan rumus sum ifs. Oke, jadi itu bedanya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya share langsung ini adalah cara menggunakan atau cara prakteknya di dalam Microsoft Excel yang saya sudah pelajari sebelumnya. Itu saya bikin yang paling simple gitu ya. Teman-teman saya anggap sudah mempersiapkan atau materinya sudah disiapkan, jadi bisa langsung dipraktekkan atau mengikuti video ini ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau follow Instagram saya juga nanti di @pandemasra gitu ya. Jadi langsung aja kita punya data yang simple nih, ada 20 data yang berisi jenis barang, ukuran, keterangan, dan harga. Yang pertama ini adalah pensil, pensil besar, normal, dengan harga 5.000 gitu misalnya. Nah ini contoh saya tadi saya sudah coba. Untuk sum kita gunakan sama dengan sum gitu langsung ya. Setelah sum kita pilih nomor yang akan kita sum. Misalnya ini kita kurung tutup, langsung kita enter. Nah simple ya. Jadi untuk sum itu menjumlahkan semua harga yang kita blok tadi. Jadi seperti itu contoh sederhananya untuk sum. Kemudian ada sum if yang seperti sudah saya jelaskan. Sum if ini menggunakan kriteria tertentu dari sebuah nilai gitu misalnya. Jadi kita langsung coba sum if. Nah ini ring yang kita gunakan adalah ring ini. Apa misalnya diskon. Nah, diskon itu terdapat di sini. Kemudian kriterianya kita pilih kriteria diskon yang tadi ya. Misalnya ini kita pilih diskon, bisa kita klik atau kita ketik diskon gitu misalnya. Selanjutnya kita koma summering. Summering ini adalah wilayah yang akan disum atau dijumlahkan. Nah, ini. Jadi arti rumus ini sum if jumlahkan jika ada keterangan benda yang berisi diskon dan harganya diambil dari masing-masing ini. Jadi ada berapa benda yang mendapatkan diskon, kita tinggal enter, kita mendapatkan 30.000 ya. Kemudian untuk harga normal gitu misalnya, kita tinggal sum if sama seperti yang tadi, sum if. Kemudian ring ini kita pilih ring yang akan kita cari kriterianya. Kemudian kriterianya adalah normal. Kemudian kita sum ringnya sama, jumlah yang akan kita sum atau jumlahkan ada di posisi mana, kita enter. Nah jumlah yang normal ada 57.000 dan jumlah yang diskon ada 30.000 gitu ya. Saya pindahkan dulu posisinya supaya enak dilihat. Kemudian untuk selanjutnya ada sum ifs. Sum ifs ini digunakan untuk menjumlahkan atau memiliki kriteria lebih dari satu gitu misalnya. Sebuah buku yang berukuran besar gitu misalnya. Berapa ada jumlah buku yang memiliki ukuran besar. Jadi kita langsung sama dengan sum if sum ring. Jadi sum ring ini yang kita jumlahkan terlebih dahulu ada di posisi mana. Kemudian kriteria ring, kriteria yang pertama itu adalah buku. Ini terdapat di sini kriteria ring 1. Kemudian kriteria 1 itu adalah buku. Buku ya. Kita sebagai contoh dan kita koma. Kriteria ring 2 adalah besar. Besar itu ada di sini kriteria ring. Kemudian kriteria 2 adalah besar. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tutup. Kemudian kita enter. Nah, buku besar
berjumlah 20.000. Nah, kita lihat di sini buku besar ada satu, kemudian buku kecil bukan. Kemudian buku besar ada satu lagi 10.000. Kemudian sudah habis ya. Jadi 20.000. Itu contoh penggunaannya. Yang kemudian contoh yang kedua adalah buku diskon. Buku itu ada di tempat yang sama, kemudian diskon ada di keterangan ya, berbeda kolom ya. Jadi kita sum if kemudian sum ring ini adalah ini yang kita ingin jumlahkan ya. Contohnya kriteria ring yang ini, kemudian kriteria yang kita cari adalah buku, kemudian kriteria ring 2 ada di sini, dan kriteria 2 yang kita cari adalah diskon. Nah, langsung kita tutup dan muncul hasilnya 10.000. Buku yang diskon ini buku normal, jadi tidak masuk. Buku diskon ada satu, kemudian ada buku normal tidak, buku diskon ada satu lagi, dua. Nah, jadi 5.000 dan 5.000 adalah 10.000. Jadi untuk memastikan rumus ini benar, kita cari dengan manual ya, sama dengan sum. Ini diskon, cari yang diskon ya, 1, tambah lagi yang diskon 2, tambah lagi yang diskon 3, tambah lagi yang diskon 4, tambah lagi yang diskon 5, tambah lagi yang diskon, dan seterusnya, tambah lagi yang diskon, tambah lagi yang diskon, tambah lagi yang diskon, tambah lagi yang diskon. Nah, hasilnya sama ya, 30.000. Ini kita cari dengan cara manual, hasilnya sama dengan menggunakan rumus sum if. Begitu juga di sini, kalau kita tambah satu persatu dia hasilnya akan sama. Kemudian di sini untuk buku besar kita sudah cek tadi, hasilnya sudah pasti benar ya. Kita pastikan lagi sama dengan buku besar ini harganya 1, ditambah cari lagi buku besar harganya 1. Oke, habis ya 20.000. Kemudian ada buku diskon ini kita tambah lagi buku yang diskon ini. Kemudian tidak ada buku lagi. Sudah enter. Nah, hasilnya 10.000 sama ya. Oke. Cara yang tadi gampang banget ya, kalian bisa pakai kalau ada kriteria ketiga misalnya, atau ada kriteria yang lainnya juga teman-teman bisa gunakan sum if yang ada s-nya ya, dan seterusnya. Pasti semakin banyak kriteria nanti semakin lebih rumit gitu ya rumusnya. Jadi kalau kalian bisa coba-coba saja nanti bikin rumusnya supaya kalau misalnya ada kurang koma, misalnya titik koma dan lain-lain, teman-teman bisa cepat perbaiki ya gitu. Oke, segitu saja dari saya untuk bikin rumusnya supaya nggak ada yang salah. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di komen di video ini, atau kalian apabila suka dengan video seperti ini silahkan klik like kemudian komen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ide lain yang pengen kita bahas, bisa ditulis di kolom komentar. Yang pastinya subscribe supaya kalian tidak pernah ketinggalan konten-konten seperti ini. Oke, segitu saja dari saya Pandey. Thank you semua, have a good day.